Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Ijarojiah dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tajwid. Adapun pengertian dari ilmu tajwid adalah al-ilmu yurafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Yang artinya yaitu ilmu untuk mengetahui cara menyampaikan hak setiap huruf dan mustahaknya. Nah, garis besar ilmu tajwid ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ahkamul huruf, ahkamul tajwid, mad wal qasar, waqaf, wasal, dan ibtida, dan yang kelima yaitu gharib wa muskilah. Yang pertama yaitu ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini membahas tentang apa saja sih? Nah, di ahkamul huruf ini membahas tentang asmaul huruf, makharijul huruf, alqabul huruf, dan sifatul huruf. Garis besar ilmu tajwid yang kedua yaitu ahkamut tajwid. Dalam ahkamut tajwid ini membahas tentang apa aja sih? Nah, yang dibahasnya ada 9. Yang pertama, cara membaca ta'awudz, basmalah, dan surah. Yang kedua, hukum lam jalalah. Yang ketiga, hukum alif lam. Yang keempat, hukum ro. Yang kelima, hukum nun mati dan tanwin. Yang keenam, hukum mim mati. Yang ketujuh, idgham. Yang kedelapan, qalqalah. Dan yang kesembilan, gunnah. Yang ketiga yaitu mad wal qasar. Mad secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama, mad asli atau disebut juga sebagai mad tabi'i. Dan yang kedua ada mad far'i. Mad far'i ini berarti cabang. Kenapa sih disebut cabang? Karena mad far'i ini memiliki beberapa cabang ke bawahnya atau memiliki beberapa bagian lagi. Nah, bagian dari mad far'i dibagi lagi menjadi 2, yaitu mulhaq bil asli dan ghairu mulhaq bil asli. Nah, dari masing-masing ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Mulhaq bil asli. Yang termasuk ke dalam mulhaq bil asli ada 6. Yang pertama, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad silah qasirah, mad harfi muhaffaf, dan yang terakhir mad silah mubalaghah. Jadi ada 6. Adapun yang termasuk ke dalam ghairu mulhaq bil asli ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan sukun, yang kedua yang berkaitan dengan tasydid, dan yang ketiga yang berkaitan dengan hamzah. Nah, yang berkaitan dengan sukun ini ada 4 macam. Yang pertama mad arid li sukun, yang kedua mad lazim muhaffaf kilmi, yang ketiga mad lazim, dan yang keempat mad lazim muhaffaf harfi. Terus untuk yang berkaitan dengan tasydidnya ada 3 macam. Yang pertama mad lazim musaqqal kilmi, yang kedua mad lazim musaqqal harfi, dan yang ketiga mad farq. Nah, dan yang ketiganya yaitu yang berkaitan dengan hamzah ada 3 pula. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada mad wajib muttasil, yang kedua ada mad jaiz munfasil, dan yang ketiga ada mad silah tawilah. Garis besar ilmu tajwid yang keempat yaitu waqaf, wasal, dan ibtida. Apa sih itu? Nah, maksudnya di sini itu membahas tentang cara mewaqafkan, cara mewasalkan, dan cara memulai. Dalam bacaan Al-Quran ada beberapa waqaf yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya ada waqaf lazim, ada waqaf mutlak, ada waqaf jaiz, ada pula waqful aula, adapun wasul aula. Nah, kalau untuk wasul aula itu lebih diutamakan untuk wasal. Nah, adapun kalau untuk memulai sebuah bacaan, misalnya kita berhenti nih di satu ayat.
karena napas kita nggak kuat. Nah, kita bisa memulai ayat tersebut misalkan dari kata-kata sebelumnya. Nah, itu untuk waqaf, wasal, dan ibtida. Dan garis besar ilmu tajwid yang terakhir yaitu gharib wa mushkilah. Gharib wa mushkilah ini ada 10 dalam Al-Quran yang kita ketahui saat ini. Yang pertama ada imalah, yang kedua ada ismam, yang ketiga ada naqal, yang keempat ada tasyil, yang kelima ada ibdal, yang keenam ada jawazul wajhain, yang ketujuh ada qasar, yang kedelapan ada sifir, yang kesembilan ada nun iwad ataupun disebut juga nun wiqayah, dan yang terakhir ada yang namanya isbat. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang ilmu tajwid dari saya. Saya Siti Alfi Ijabajia dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas C. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.